Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Awali Septanitias dengan NIM 2203-2260-9372 dari offering B17. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fisika material dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, marilah kita berkenalan terlebih dahulu apa sih fisika material itu. Fisika material adalah cabang fisika yang mempelajari sifat-sifat material pada tingkat atom, molekul, dan makroskopis serta hubungan antar struktur, sifat, dan fungsi material tersebut. Bidang ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana material terbentuk, berinteraksi, dan dapat dimanipulasi untuk memenuhi kebutuhan teknologi dan ilmiah. Untuk penerapannya yakni aktuator piezoelektrik. Aktuator piezoelektrik ini adalah perangkat yang memanfaatkan efek piezoelektrik untuk mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanik yang sangat presisi. Untuk dasar kerja piezoelektrik ini, yang pertama, efek piezoelektrik terjadi ketika material tertentu menghasilkan tekanan listrik jika dikenai tekanan mekanik. Jika material tersebut diberi medan listrik, maka material akan mengalami deformasi mekanik atau efek piezoelektrik terbalik. Untuk material piezoelektrik ini umumnya yakni kristal alami seperti kuarsa, keramik buatan seperti PZT, lead, zirconet, titanate, polimer seperti PVDV, polyvinylidene fluoride. Material ini memiliki struktur kristal yang tidak simetris, memungkinkan efek piezoelektrik terjadi. Untuk komponen utama aktuator piezoelektrik ini, yang pertama, elemen piezoelektrik. Komponen ini yang menghasilkan deformasi mekanik. Kemudian elektroda yang digunakan untuk mengalirkan medan listrik ke material piezoelektrik. Yang ketiga, struktur penyangga, bagian mekanik yang menyalurkan atau mengontrol gerakan. Yang keempat, driver elektronik, yakni sirkuit yang mengatur tegangan atau arus listrik untuk mengontrol gerakan aktuator. Untuk jenis-jenis aktuator piezoelektrik ini yakni yang pertama, stak aktuator atau terdiri dari lapisan material piezoelektrik yang disusun secara bertumpuk, memberikan gerakan yang besar dengan tegangan rendah. Kemudian yang kedua, bimorph aktuator, yakni terdiri dari dua lapisan piezoelektrik yang direkatkan bersama. Kemudian ketika diberi tegangan, salah satu lapisan mengembang dan yang lainnya berkontraksi menghasilkan gerakan melengkung. Kemudian yang ketiga, tube actuator atau berbentuk tabung, sering digunakan dalam aplikasi presisi tinggi seperti mikroskop STM. Kemudian shear actuator memanfaatkan deformasi geser, cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan respons dinamis yang tinggi. Kemudian untuk kelebihan aktuator piezoelektrik ini yakni presisi yang tinggi atau gerakan dapat dikontrol sehingga skala nanometer. Kemudian yang kedua, respons cepat, mampu menghasilkan gerakan dalam hitungan mikrodetik. Yang ketiga, tidak memerlukan bagian bergerak, minim gesekan sehingga lebih andal dan tahan lama. Yang keempat, efisiensi energi hanya digunakan selama perubahan posisi. Dan untuk kekurangan aktuator piezoelektrik ini yakni rentang gerak terbatas atau biasanya hanya beberapa mikrometer. Kemudian yang kedua, memerlukan tegangan tinggi, deformasi yang signifikan memerlukan tegangan yang besar. Kemudian yang ketiga, material peka terhadap lingkungan atau beberapa material piezoelektrik dapat terdegradasi dalam kondisi tertentu. Aplikasi aktuator piezoelektrik ini terdapat di mikroskop presisi tinggi, industri elektronik seperti printer inkjet menggunakan aktuator ini untuk menyemprotkan tinta secara presisi, dan medis menggerakkan pompa mikrofluidik untuk mengontrol aliran cairan. Kemudian otomotif digunakan dalam sistem injektor bahan bakar untuk meningkatkan efisiensi pembakaran, atau aerospace mengontrol deformasi permukaan sayap untuk aerodinamika adaptif. Untuk cara kerja sendiri, yakni yang pertama, tegangan listrik diberikan pada elemen piezoelektrik melalui elektroda. Yang kedua, material piezoelektrik mengalami deformasi akibat medan listrik yang menginduksi perubahan dimensi. Yang ketiga, deformasi ini diteruskan ke mekanisme aktuator untuk menghasilkan gerakan yang diinginkan. Untuk prinsip kerja aktuator piezoelektrik ini
yakni berdasarkan efek piezoelektrik terbalik atau inverse piezoelectric effect, di mana material piezoelektrik mengalami deformasi mekanik atau pengembangan atau penyusunan ketika diberi medan listrik. Berikut adalah penjelasannya. Itu yang pertama, pemberian medan listrik. Tegangan listrik diaplikasikan melalui elektroda yang terhubung ke material piezoelektrik. Kemudian yang medan listrik yang dihasilkan menciptakan perubahan struktur atom di dalam material piezoelektrik. Dan yang kedua, deformasi material. Medan listrik menyebabkan ion-ion dalam kisi kristal material piezoelektrik bergeser. Kemudian pergeseran ini mengakibatkan perubahan dimensi fisik material, baik dalam bentuk pengembangan atau ekspansi maupun penyusutan atau kontraksi. Untuk gerakan mekaniknya itu, perubahan dimensi material diterjemahkan menjadi gerakan mekanik linear atau reguler atau angular. Besar kecilnya gerakan tergantung pada tegangan listrik diterapkan, koefisien piezoelektrik material, dan geometri dan konfigurasi aktuator. Untuk faktor yang mempengaruhi kinerjanya itu yakni material piezoelektrik. Semakin tinggi koefisien piezoelektrik suatu material, semakin besar deformasi yang dihasilkan untuk tegangan tertentu. Kemudian untuk yang kedua, tegangan listrik atau tegangan listrik yang lebih tinggi menghasilkan medan listrik yang lebih kuat sehingga deformasi lebih besar. Kemudian desain aktuator. Jenis aktuator ini mempengaruhi arah dan jenis gerakan yang dihasilkan. Kemudian lingkungan, kondisi seperti suhu dan kelembapan dapat mempengaruhi respon piezoelektrik. Untuk ilustrasi prinsip kerja ini, saat tegangan positif diterapkan, material piezoelektrik ini akan mengembang. Dan saat tegangan negatif diterapkan, material piezoelektrik akan menyusut. Perubahan tegangan secara dinamis menghasilkan gerakan mekanik yang kontinu. Kelebihan prinsip kerja piezoelektrik ini yakni yang pertama, presisi tinggi, dapat menghasilkan gerakan pada skala nanometer. Yang kedua, respons cepat atau tidak ada penundaan karena sifat intrinsik material. Yang ketiga, atau efisiensi energi atau energi yang digunakan selama perubahan posisi.